Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 12 IPA, IPS dan bahasa yang berbahagia. Selamat bertemu kembali dengan Bapak Solihin, guru sejarah Indonesia. Pada kali ini kita memasuki sesi tanya jawab yang berkaitan dengan keadaan politik dan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Pertanyaan pertama yaitu dari Ilma kelas 12 A3. Pertanyaannya, apa yang dimaksud sistem ekonomi gerakan benteng atau gerakan banteng? Anak-anakku yang berbahagia, perlu kamu ketahui pada awal Indonesia merdeka bahwa perdagangan di Indonesia terutama ekspor impor itu dikuasai oleh orang asing, terutama adalah orang Cina. Nah, karena itu Menteri Perdagangan Sumitro Jayadikusumo pada tahun 1951 ingin merubah sistem perekonomian tersebut dari kolonial menjadi ekonomi nasional dengan cara apa? Dengan cara menumbuhkan, membina wirausahawan pribumi Indonesia dengan cara memberi bantuan supaya ekonomi berubah dari yang dikuasai kolonial, dikuasai Cina, menjadi dikuasai orang Indonesia. Kemudian kedua caranya yaitu mendorong importir nasional dengan cara hanya memberi izin barang-barang tertentu kepada para importir nasional. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, masih dari Ilma. Pertanyaannya, faktor apa yang menyebabkan keadaan ekonomi pada masa demokrasi liberal masih tersendat-sendat? Anak-anakku yang berbahagia, perlu kamu ketahui bahwa pada masa demokrasi liberal berlangsung di Indonesia, negara Indonesia itu kan negara yang baru berdiri. Tentu saja kas keuangannya kosong, yang hanya mengandalkan dari pajak yang tidak seberapa dan sumbangan dari dermawan, dari masyarakat yang ingin melihat negara Indonesia tetap berdiri utuh. Nah, sementara sumber daya alam di Indonesia belum dieksploitasi, belum dikelola dengan baik. Pada sisi lain masyarakat Indonesia adalah sebagai petani yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Silma 12 MIPA 3. Pertanyaannya, mengapa pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 di Indonesia sering terjadi pergantian kabinet? Nah, perlu kamu ketahui anak-anakku bahwa dalam sistem demokrasi liberal, kabinet yang dikomandani Perdana Menteri itu bertanggung jawab kepada DPR. Nah, di dalam DPR itu terdapat banyak sekali orang, antara orang yang satu dengan orang yang lain punya pemikiran yang berbeda-beda. Di dalamnya banyak partai, di dalam partai itu ada pendapat dan pemikiran yang berbeda-beda. Dan bahkan kadang-kadang ada sentimen-sentimen tertentu yang ada di dalam anggota DPR. Itu yang menjadikan pada masa demokrasi liberal berlangsung di Indonesia sering terjadi pergantian kabinet. Pertanyaan keempat yaitu dari Inka 12 bahasa. Pertanyaannya, mengapa ekonomi perdagangan, ekspor impor dan industri di Indonesia sekarang ini kok dikuasai Cina, Pak? Pertanyaan yang bagus sekali. Perlu kamu ketahui bahwa perekonomian, perdagangan, ekspor impor, industri dikuasai Cina itu tidak sekarang saja. Sejak mulai Indonesia merdeka sudah dikuasai oleh Cina. Nah, kalau pertanyaan kamu tingkatkan, mengapa di awal kemerdekaan ekonomi Indonesia kok dikuasai Cina? Nah, maka jawabannya seperti ini. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, bahwa ketika negara Indonesia dulu masih berbentuk kerajaan, ada kerajaan Hindu-Buddha, ada Sriwijaya, ada Mojopahit, ada kerajaan Tanjung Pura di Kalimantan dan banyak lagi kerajaan yang lain. Maka di Indonesia itu muncul pedagang-pedagang yang besar yang dalam kerajaan-kerajaan tersebut muncul wirausahawan yang handal sekali. Begitu juga pada masa kerajaan Islam. Ketika muncul kerajaan-kerajaan Islam mulai dari kerajaan Aceh, Samudra Pasai,
kerajaan Demak, kemudian kerajaan Gorontalo dan kerajaan yang lain di Indonesia kerajaan Islam. Saat itu di Indonesia muncul sekali pedagang-pedagang yang handal di Indonesia. Jiwa wirausahawan di Indonesia. Mereka berdagang dari tingkat lokal antar kerajaan, sementara Indonesia kan kamu tahu bahwa negaranya kepulauan. Nah, mereka itu bahkan mempunyai perahu-perahu peninggalannya yang terkenal, yaitu dari Bugis itu kan perahu Finisi itu dari Jawa itu Jong, kemudian Kora-Kora dari Maluku. Mereka andal sekali dalam perdagangan. Dia berdagang tingkat lokal, kemudian terakhir nanti dibawa ke bandar pelabuhan internasional, yaitu di Selat Malaka. Akan tetapi kemampuan jiwa wirausahawan orang-orang Indonesia nanti akhirnya terkikis ketika apa? Ketika datangnya orang Eropa, yaitu dari Portugis, Spanyol, yang selanjutnya VOC, lalu Belanda. Lah mengapa kok bisa terkikis? Lah perlu kamu ketahui anak-anakku bahwa ketika orang Eropa datang ke Indonesia, dia sanggup membeli rempah-rempah ke masyarakat dengan harga di atas pedagang lokal. Nah, sehingga apa? Sehingga perdagangan waktu itu dikuasai oleh orang Eropa. Kemudian dia membeli mahal, tidak dijual di Selat Malaka, tapi langsung dibawa ke Eropa sana untuk dijual di negaranya sana. Sehingga dia sanggup memberi mahal. Nah, dari Eropa sana dia membeli barang-barang keperluan Indonesia, kemudian melintas ke Arab. Di Arab itu juga membeli barang perdagangan dari Arab, kemudian melintas lagi ke India, membeli barang dagangan lagi di India, kemudian dibawa ke Indonesia. Dan ketika dibawa ke Indonesia, dia tidak hanya singgah di Selat Malaka, dia langsung masuk ke pelabuhan-pelabuhan di daerah-daerah di Indonesia. Nah, barang-barang dagangan itu tentunya dijual dengan harga murah. Akhirnya yang ada apa? Semua pedagang Indonesia menjadi kukut, kalah bersaing. Nah, itu yang dilakukan oleh pedagang Eropa, yaitu VOC dan nanti Belanda. Nah, untuk pengedaran ke masyarakat ke daerah pedalaman dari pesisir ke darat sebagai pedagang pengecer, pedagang grosir, orang-orang Belanda itu lebih suka join kerjasama dengan Cina. Mengapa dia suka dengan Cina? Karena Cina waktu itu orang-orangnya itu pekerja keras, ulet sekali, disiplin sekali, ya nurut pisan. Nah, mengapa mereka orang Cina punya jiwa seperti itu? Ya karena mereka itu perantauan. Dia dari negaranya sana kan anggapnya nggak punya duit, ekonomi lemah, kemudian datang ke Indonesia untuk mencari makan di Indonesia. Nah, kalau dia tidak bekerja ulet, tidak bekerja keras, tentunya nggak makan di Indonesia. Nah, hal ini akhirnya dimanfaatkan oleh Belanda sebagai pedagang eceran, untuk mengecer sebagai pedagang kelontong. Nah, dan itu terjadi bertahun-tahun, ratusan tahun anakku. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang Cina ini akhirnya fasih berdagang di Indonesia. Nah, dari hasil dagangan ini sehingga apa? Orang-orang Cina itu tentunya mempunyai uang yang cukup lumayan banyak. Sehingga ketika nanti pada periode pemerintah Belanda melaksanakan politik liberalisasi ekonomi di Indonesia, dia membuka perkebunan di Indonesia, maka orang-orang Cina ini sudah menjadi kontraktornya, sudah mempunyai duit yang banyak untuk membuka perusahaan. Nah, selanjutnya ketika nanti Indonesia merdeka, Belanda keluar dari Indonesia, maka tentu saja ekonomi yang ada di Indonesia itu praktis dikuasai Cina, baik ekonomi yang ada di daratan maupun ekonomi yang ada di pesisir. Nah, itulah anak-anakku yang menjadikan kenapa ekonomi di Indonesia sampai sekarang dikuasai Cina. Pertanyaan berikutnya yaitu kelima dari Firda 12 IPS 3. Pertanyaannya, mengapa pengaruh komunis lebih kuat di Indonesia daripada liberal? Terbukti terjadi 2 kali pemberontakan komunis di Indonesia, yaitu pemberontakan komunis Madiun dan tahun 1965. Anak-anak semuanya yang berbahagia, sesungguhnya lebih besar mana pengaruh komunis dengan liberal di Indonesia? Itu menurut saya pribadi, itu pengaruhnya lebih besar liberal daripada komunis.
Hanya saja ideologi liberal itu kan mirip-mirip ideologi Pancasila. Sehingga pengaruhnya besar tapi nggak kentara. Lah kamu lihat aja pelajar Indonesia itu yang sekolah di luar negeri di negara liberal jauh lebih besar daripada yang sekolah di negara komunis. Mereka-mereka itu datang dengan membawa ideologi liberal dalam dadanya ke Indonesia. Walaupun tidak semuanya. Kemudian tahun 1950 sampai 59 apa yang terjadi di Indonesia? Demokrasi liberal itu dilaksanakan di Indonesia. Nah, itu menunjukkan bahwa demokrasi liberal itu jauh lebih kuat di Indonesia daripada demokrasi komunis, daripada pengaruh komunis di Indonesia. Nah, sementara ideologi komunis itu kan lebih kentara, lebih ceto apabila dilaksanakan di Indonesia karena otoriternya tadi, kemudian karena anti agamanya tadi, ya toh. Sehingga apa? Sehingga ketika pengaruhnya masuk ke Indonesia walaupun tidak terlalu besar, tapi masyarakat memandang bahwa pengaruh komunis itu seolah-olah lebih besar daripada liberal. Nah, itu menurut pandangan saya. Bahwa kedua-duanya itu lebih besar dan bahkan liberal jauh lebih besar daripada komunis. Kemudian pertanyaan yang ke-6, ini masih dari Firda 12 IPS 3, yaitu pertanyaannya, dari mana Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan rakyat Aceh itu mendapatkan duit untuk menyumbang negara Indonesia di awal kemerdekaan? Anak-anakku semuanya yang berbahagia, perlu kamu ketahui, Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu kan Raja Jogja. Lah Yogyakarta itu sebagai sebuah kerajaan berdiri sudah lama sekali. Kerajaan Jogja itu sebagai kelanjutan daripada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak kemudian menjadi Kerajaan Pajang menjadi Kerajaan Mataram, kemudian tahun 1755 karena perjanjian Giyanti akhirnya kerajaan itu pecah menjadi dua, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Sejak tahun 1755 itu sampai sekarang itu sudah 200 tahunan, 2 abad itu terjadi. Sampai Indonesia merdeka. Sehingga apa yang terjadi? Tentu saja simpanan-simpanan duit di Kerajaan Yogyakarta banyak sekali. Sehingga tidak mengherankan jika Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu besar sekali sumbangsinya ke Indonesia. Karena memang dia sugih, dia punya duit banyak di kerajaannya tersebut. Kemudian kalau kamu tanya, mengapa rakyat Aceh itu kok mampu bernyumbang duit itu kondi loh. Perlu kamu ketahui bahwa di Sumatera itu sejak dulu kan masyarakatnya itu antara petaninya dan pedagangnya itu kan hampir imbang dan bahkan lebih menang pedagangnya. Kerajaan Sriwijaya itu pedagang yang ulu. Kerajaan Aceh, Kerajaan Samudra Pasai itu pedagangan. Beda dengan kerajaan yang ada di Jawa. Umumnya lebih menekankan pada agraris. Nah, karena itu ketika Belanda itu menguasai perdagangan di Indonesia, sepertinya pedagang Belanda itu lebih kesulitan bersaing di Aceh. Sehingga di Aceh itu lebih menonjol nasionalisme perdagangannya lebih menonjol nasionalnya daripada kolonialnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi tentu saja masyarakat Aceh itu banyak sekali duit yang ada dari pedagang-pedagang tersebut. Apalagi di Aceh dulu kan banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil yang ada. Ada kerajaan Siak di situ, ada kerajaan Indragiri di situ. Banyak kerajaan-kerajaan kecil. Nah, kerajaan-kerajaan kecil itu para pangerannya itu ngantongi duit yang sangat banyak sekali. Nah, uang-uang dari situlah yang diperoleh dari masyarakat Sumatera, masyarakat Aceh untuk menyumbangkan uangnya ke negara Indonesia di awal kemerdekaan. Selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu masih dari Firda 12 IPS 3. Pertanyaannya, apa bedanya presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan? Nah, anak-anakku semuanya yang berbahagia, perlu kamu ketahui bahwa presiden sebagai kepala negara itu karena presiden itu berfungsi sebagai koordinator lembaga tinggi negara. Nah, lembaga tinggi negara di Indonesia itu apa saja? 1 DPR, kemudian 2 presiden, kemudian ketiga DPA, Dewan Pertimbangan Agung, kemudian yang keempat adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang terakhir adalah Mahkamah Agung yang membawahi peradilan di Indonesia. Nah, 5 lembaga tinggi negara itu semuanya di dalam koordinasi presiden.
Karena itu presiden disebut sebagai kepala negara. Nah, sedangkan presiden disebut sebagai kepala pemerintahan itu yang bagaimana? Perlu kamu ketahui bahwa presiden itu menggenggam kekuasaan eksekutif. Dia itu menjalankan amanah undang-undang. Nah, dalam menjalankan amanah undang-undang itu dibantu oleh menteri-menteri. Selanjutnya nanti oleh gubernur, oleh bupati, oleh kanwil, oleh kandep, kemudian oleh kandepcam, oleh camat, ke bawah sampai ke kepala desa. Itu semuanya tidak lain siapa? Itu semuanya tidak lain adalah sebagai pembantu kepanjang tangan dari kekuasaan yang dipegang oleh seorang presiden. Nah, karena presiden mengepalai dalam menjalankan kekuasaan eksekutif itu, maka presiden disebut sebagai kepala pemerintahan. Kira-kira itu ya anakku semuanya yang berbahagia. Salah khilaf saya mohon maaf. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.